Deklarasi itu kan bisa setiap saat ketika ada kesepakatan daripada ketiga partai paling tidak, atau setiap partai mana saja yang memang mensusun. Nah, kalian tanya bukan pada Nasdem udah ada calonnya. Upaya titik temu itu sedang berjalan terus, ya kan? Ya Nasdem tidak punya beban ini, saya harus katakan itu. Kalau kami ini berbeda ya, 2019 dengan 2022, karena kami bertiga ini sejak awal atas dasar kebersamaan, kesetaraan gitu. Bertiga ini saling terbuka komunikasinya, saling menghormati. Dan hampir setiap minggu udah ketemu sebenarnya. Tadi lagi-lagi pacarnya udah lama ini. Hanya memang tidak kita umbar ke publik. Hanya minggu lalu kan lagi rame-rame ya, kita umbar lah sekali ya Bang Olid ya. Koalisi PKS, Nasdem dan juga Partai Demokrat selalu menarik untuk dibahas. Pasalnya semakin hari koalisi ketiga partai itu semakin gak jelas. Jadi saat ini masing-masing Demokrat, Nasdem dan juga PKS seolah lagi berebut cawapres. Nggak ada yang mau mengalah. Politik kok ngalah. Bahkan Surya Paloh sempat patah semangat dan bilang kalau nggak masalah Demokrat dan PKS gagal berkoalisi dengan Nasdem. Nasdem tidak ada beban sama sekali. Mereka ternyata tidak kunjung menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan. Bukan hanya itu, PKS juga dikabarkan mendapatkan godaan dari partai lain ya, untuk tidak berada di koalisi perubahan. Nah, tapi sebenarnya alasannya bukan itu sih, bukan. Bisa diprediksi bahwa tuntutan PKS itu jelas meminta kursi wapres. Kapan Nasdem, PKS, Demokrat deklarasikan koalisi pengusung Anies? Deklarasi koalisi perubahan yang bakal mengusung politikus Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 diklaim tinggal tunggu waktu. Benarkah demikian? Koalisi itu sejauh ini terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Menurut Ali, koalisi dengan PKS dan Demokrat saat ini sudah mencapai kesepakatan. Dia juga optimis setelah deklarasi koalisi perubahan akan banyak partai lain yang menarik-tarik bergabung. Selain itu, Ali mengatakan elektabilitas Anies di sejumlah terus menunjukkan peningkatan. Hal ini disebut akan menjadi daya tarik koalisi bagi partai politik lain. Sementara itu, terkait cawapres, Ali menyebut pihak Nasdem menyerahkannya kepada Anies. Meski demikian, pilihan Anies untuk capres akan tetap didiskusikan terlebih dulu bersama koalisi. Sejauh ini, belum ada pernyataan terbaru dari Demokrat maupun PKS soal klaim Partai Nasdem ini. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sempat menyatakan pihaknya tetap menjalin dan mempertahankan koalisi perubahan dengan dua partai tersebut. Namun, dia enggan berkomentar lebih jauh soal posisi dirinya pada pemilu 2024, apakah menjadi capres atau cawapres jika Anies Baswedan resmi jadi capres. Sementara itu, Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera akan mengambil keputusan soal nasib koalisi tersebut di akhir tahun ini. Ia mengatakan Majelis Syuro akan terlebih dahulu mendengarkan laporan dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman selaku Wakil PKS di tim kecil rencana koalisi mereka dengan Nasdem dan Demokrat. Hasil laporan Sohibul Iman nantinya akan menjadi pertimbangan Majelis Syuro untuk mengambil keputusan. Namun, Khalid mengaku belum dapat memastikan hasil pembahasan di Majelis Syuro akan langsung diumumkan. Kisah eks-koruptor comeback ke politik, Andi Malarangeng Nazarudin Romi. Sejumlah mantan terpidana korupsi ini kembali ke kancah politik nasional usai menjalani masa pidana. Yang terbaru adalah mantan ketum PPP Romahur Muzi yang tampil lagi di acara PPP di Yogyakarta. Sebut saja elit Partai Demokrat Andi Malarangeng, ex-kader Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, hingga ex-ketum PPP Romahur Muzi alias Romi. Setelah menjalani masa pidana dengan latar belakang kasus masing-masing, mereka muncul lagi di politik. Berdasarkan catatan detik.com, Kamis, Andi Malarangeng usai bebas menjalani masa pidana kembali berpolitik di Partai Demokrat dan menduduki jabatan. Romi pun kembali ke PPP tapi tak masuk struktur, sedangkan Nazarudin sempat terlibat KLB Demokrat. Kendati telah dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Wafid Muharam sebagai kuasa pengguna anggaran. Andi Malarangeng langsung kembali ke politik dan aktif lagi di Partai Demokrat usai bebas. Pria berkumis tebal itu mengaku sebagai kader Demokrat dan tetap berpolitik.
Dalam struktur Partai Demokrat yang saat ini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, Andi Malarangeng menduduki jabatan cukup mentereng. Andi menjabat Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang kerap muncul di publik mewakili partainya. 2. Muhammad Nazarudin. Ex-Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin bebas murni pada medio April 2020. Nazarudin dipidana kurungan selama 13 tahun untuk 2 kasus. Terkait kasus yang menjeratnya, Nazarudin telah menjadi JC dan mendapat remisi. Kasus pertama yang menjerat Nazarudin adalah kasus suap Wisma Atlet, di mana Nazarudin terbukti menerima suap 4,6 miliar rupiah. Divonis 4 tahun 10 bulan dan denda 200 juta rupiah dibebankan kepada Nazarudin pada 20 April. Kasus kedua Nazarudin berkaitan dengan gratifikasi dan pencucian uang. Dia divonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah karena terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang. Nazarudin sempat memberikan respons apakah balik ke politik nasional atau tidak. Menurut jawaban Nazarudin itu tidak memberi ketegasan. Beberapa waktu kemudian, nama Nazarudin muncul ke permukaan politik nasional karena terlibat dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Nazarudin disebut-sebut menjadi juru bayar dalam kongres yang akhirnya ditolak Kemenkumham itu. Marzuki Haji yang juga terlibat KLB Partai Demokrat tak menampik bahwa Nazarudin juga berada di pusaran kubu itu. Namun Marzuki menepis jika Nazarudin dikatakan jadi bendahara umum seperti di Partai Demokrat waktu silam. 3. Muhammad Romahur Muzi. Ex-Ketua Umum PPP Muhammad Romahur Muzi bebas dari BUI pada 2020 usai vonis 1 tahun penjara. Mahkamah Agung menguatkan vonis 1 tahun penjara terhadap Romahur Muzi. Pria yang akrab disapa Romi itu terbukti korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama. Vonis Romi disunat oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Hukuman Roni berkurang dari 2 tahun menjadi 1 tahun. Lama tak muncul di publik, Romi terlihat di acara Muskerwil DPW PPP Daerah Istimewa Yogyakarta di Bantul pada Senin. Romi tampak duduk di depan audiens. Acara itu juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi mengatakan Romi hadir karena diundang oleh pengurus Muskerwil setempat. Romi duduk di depan karena sebagai pembicara dalam acara tersebut. Awi mengatakan Romi masih tercatat sebagai kader PPP sampai saat ini, hanya ia tidak masuk struktur kepengurusan.